Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Dengarkan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Ibrani 11 ayat 1 di sana dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari rumusan di atas dapat kita pahami bahwa yang pertama, iman itu melampaui harapan kita. Iman itu melampaui apa yang kita lihat. Iman itu melampaui logika dan kekuatan manusia kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka karena itulah di dalam mengikut Yesus, kita harus mengikut dia di dalam iman. Karena apa? Iman itu memampukan kita menang menghadapi pergumulan yang berat. Itu yang kita lihat dengan perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun dan seorang kepala rumah ibadat yang anaknya dia tahu dia sudah meninggal. Tetapi karena iman kepada Tuhan Yesus dia datang. "Tuhan, anakku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkan tanganmu kepada dia." Demikian juga seorang perempuan yang sakit pendarahan, yang menurut tradisi Yahudi, dia tidak boleh datang kepada keramaian karena dia najis. Apalagi menjamah jubah seorang rabi Yahudi. Tetapi dia berkata dalam hatinya, "Asal ku jamah saja rumbai jubahnya, maka aku akan sembuh." Melihat iman kepala rumah ibadat, melihat iman daripada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun tersebut, Tuhan Yesus mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah kita. Dari banyak pergumulan, banyak persoalan yang kita hadapi itu, mari kita keluar dari persoalan itu, datang kepada Tuhan Yesus dengan iman bahwa Tuhan Yesus lebih besar daripada perkara, lebih besar daripada persoalan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus dengan keyakinan dan iman, sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, di dalam Yesus selalu ada jalan keluarnya. Maka dengan iman di dalam Yesus, segala perkara akan dapat kita tanggung. Yang kemudian saudara-saudaraku yang terkasih, iman di dalam Yesus akan menggerakkan kita datang kepada Tuhan. Orang yang menghadapi pergumulan dalam perikop bacaan kita, kepala rumah ibadat dan perempuan itu, tidak hanya meratapi penderitaannya, tidak hanya mempersalahkan segala sesuatu, tidak hanya berputus asa, tetapi dia digerakkan oleh imannya datang kepada Tuhan Yesus. Walau dengan pemikiran umum waktu itu, walau dengan logika manusia, anak si rumah ibadat itu sudah mati,
Dan seorang yang sudah sakit menahun selama 12 tahun, tidak ada harapan lagi untuk sembuh dan tidak boleh datang kepada keramaian. Tetapi dengan iman, mereka digerakkan. Mereka tidak hanya meratapi penderitaan itu, tapi datang kepada Yesus. Karena itu saudaraku yang terkasih, apapun pergumulanmu, apapun penyakitmu, apapun persoalan yang kamu hadapi, seberat apapun masalah yang kamu hadapi saat ini, datanglah dengan iman kepada Tuhan Yesus. Maka imanmu di dalam Yesus akan menyelamatkan engkau. Selamat mengikut Yesus dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dalam Tuhan selalu ada hidup yang baru. Di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Maka dari seluruh pergumulan persoalan hidup yang kami hadapi, kami datang kepada Tuhan. Pulihkan kami hanya dengan kuasa-Mu yang ajaib. Di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.